Hai, assalamualaikum, ketemu lagi. Jadi di video kali ini aku mau bikin donat yang lembut meski tanpa kentang. Yuk kita bikin sama-sama ya. Pertama ini aku siapin 250 gram tepung terigu protein tinggi, lalu 50 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 1 gram bread improver, dan 5 gram ragi instan aku pakai frying pan. Lalu untuk bahan keringnya ini aku aduk-aduk dulu ya. Lanjut masukin 2 butir kuning telur, di sini aku masukin 70 ml susu cair. Ini aku masukin bertahap ya. Mulai mixer dengan kecepatan rendah. Kalau udah agak tercampur, matikan mixer, lalu kita masukkan 30 gram margarin, kalau udah lanjut kita mixer lagi dengan speed yang sedang ya. Kalau udah tercampur gini, masukkan seperempat sendok teh garam dan tambah kecepatan di mixernya dengan kecepatan yang paling tinggi ya. Ini kurang lebih 15-20 menit tergantung dengan mixer masing-masing. Lalu kita cek udah kalis atau belum adonan kita dengan merentangkan sedikit adonannya. Kalau udah nggak sobek gini berarti ini udah kalis ya. Lalu pindahkan adonan ke alas yang sebelumnya udah kita olesin margarin dulu. Lalu bulatkan dulu adonannya. Lalu mulai bagi adonan. Di sini aku pakai timbangan sekitar 42 gram. Jadi satu adonan ini bisa kalian bagi juga jadi 12 sama besar ya. Lalu masuk ke tahap rounding. Ini tadi tanganku udah aku kasih margarin. Lalu kita mulai bulatkan adonan. Urut dari yang pertama tadi kita potong, kita timbang ya. Bulatkan jangan sampai ada yang berlubang. Jadi harus padat semua dan harus mulus. Bisa juga kita tepuk-tepuk kayak gini ya, biar hasilnya mulus. Nah, kalau waktu rounding itu ada yang berlubang atau ada yang bocor, nanti ketika digoreng itu dia menyerap minyak dan hasilnya kurang bagus teman-teman. Sambil yang lain antri di rounding, kita bisa tutup adonannya dengan kain bersih atau dengan plastik ya, biar nggak kering. Kalau udah kering nanti akan sedikit susah untuk di rounding. Kalau udah bulat semua seperti ini, kita ambil adonannya dan kita baluri dengan tepung tipis-tipis aja, biar nanti ketika mau dicetak itu nggak lengket. Kita tutup adonan, biarkan rileks selama sekitar 20 menit. Nah, ini adonannya udah sedikit mengembang ya dan udah rileks. Di sini aku siapin alas donat, atau ini aku pakai alas cake yang bulat. Ini fungsinya nanti ketika digoreng itu biar donatnya tuh nggak ngecap tangan gitu loh. Nah, ini aku tekan-tekan donatnya biar gas yang ada di dalam donat itu keluar. Kalau ditekan lalu kita pindahkan ke dalam wadah. Jangan lupa olesi alas donatnya tadi dengan tepung dulu ya teman-teman, biar nanti nggak lengket. Ini kalian untuk penekannya ini bisa pakai alat apa aja ya. Kalau kalian di rumah nggak ada alas donat seperti ini, kalian bisa pakai kertas roti yang di atasnya udah dikasih dengan tepung.
Nah, kalau udah seperti ini, lanjut kita tutup selama sekitar 10 menit sebelum nanti kita cetak. Nah, ini dia udah 10 menit ya, kita resting lagi. Lalu kita keluarkan lagi adonan donatnya. Tadi kita tekan-tekan lagi, fungsinya biar gasnya tuh keluar lagi dan dia tuh lebih rileks. Jadi untuk dicetak itu nanti lebih lebar gitu loh, nanti adonan donatnya itu bisa lebih besar. Nah, ini kan gas-gasnya di pinggirnya itu lalu kita bentuk, kita cutter pakai ring cutternya ini ya, biar nanti hasilnya lebih cantik dan enggak kayak glem-glem gitu. Hasilnya nanti donatnya bisa lebih mulus. Di sini aku pakai ring cutter ukuran sekitar 8,5 ya. Setelah selesai dicetak, kita diamkan selama 35 menit agar adonannya mengembang. Nah, ini sisa adonannya, ini masih bisa dimanfaatkan. Kita timbang dulu sebesar yang tadi 42 gram. Lalu kita bulatkan dengan sedikit margarin. Kita bulatkan, kita diamkan agar adonannya lebih rileks. Kalau udah rileks, nanti dengan proses yang sama kita bentuk adonannya seperti donat yang tadi. Ketika habis membentuk adonan tadi, habis nyetak tadi, aku tuh sebenarnya udah manasin minyak ya teman-teman, tapi dengan api yang paling kecil. Nah, ini kita ngetes untuk proofingnya udah pas belum. Kalau dia ditekan itu langsung balik atau balik perlahan, itu berarti proofingnya udah pas dan bisa kita goreng. Untuk menggorengnya, untuk sisi yang bagian atas tadi kita masukin dalam minyak dulu ya, seperti ini. Lalu kalau udah sekitar 5 detik lalu dibalik. Baliknya sekali aja ini ya, jangan dibolak-balik lagi. Ini sih fungsinya kalau aku biar hasil donatnya tuh lebih mulus. Kalau udah kecoklatan seperti ini, kita balik. Dan balik yang terakhir tuh ini aja ya, jangan dibolak-balik terus biar donatnya itu nggak nyerap minyak. Kalau belum yakin udah matang atau belum, kita ngintip dikit aja gitu ya. Nah, kalau kedua sisi udah kecoklatan sama gini, kita angkat. Ini donatnya cantik ya teman-teman, bentuknya bagus dan white ringnya itu kelihatan. Berarti artinya donat kita ini mengembang dengan baik. Lalu kita pindah ke alas yang rata ya teman-teman, biar bentuknya itu nggak penyok-penyok nanti meski ini donatnya itu kokoh. Nah, kita lakukan goreng semua sampai donatnya habis. Ini dia, cantik banget donatnya, ada white ringnya, dan kita cek untuk tingkat kekokohannya. Kita pencet, dia nggak rapuh ya teman-teman, balik lagi seperti semula. Dan ini donatnya tuh lembut banget di dalamnya, kan nggak perlu khawatir donatnya itu sobek ketika ditopping nanti. Masuk ke part menoping atau memberi hiasan donatnya, ini kalian sesuai selera. Aku ada glaze vanilla atau rasa susu, ini aku kuas-kuas aja. Lalu aku punya Oreo yang butiran halus, lalu aku celup-celup aja gini. Lalu di sini aku juga ada glaze coklat ya teman-teman. Ini tinggal dicelup dan digoyang-goyangkan aja biar hasilnya itu merata dan cantik. Lalu di pinggirnya aku kasih dengan kacang yang cacah udah dipanggang gitu. Di toko bahan kue ada, tinggal beli jadi ya. Lalu untuk yang ketiga ini aku ada rainbow message. Untuk perkatnya ini aku juga pakai glaze yang rasa vanilla atau susu tadi. Untuk yang keempat aku pakai Mrs. coklat. Sebelumnya aku olesin dulu dengan glaze yang rasa coklat. Dan ini rasa vanilla aku celupin juga. Ini nanti di atasnya aku mau kasih sprinkle. Lalu yang terakhir ini aku kasih topping strawberry. Untuk menghiasnya ini sesuai selera kalian ya.
sesuai kreasi kalian aja. Ini juga glazenya udah aku pindah ke plastik segitiga. Ini aku bentuk ala-ala donat Jeko gitu ya teman-teman. Memang inspirasinya itu dari situ karena donat Jeko itu donatnya cantik-cantik banget. Nah, donat ini tuh cocok banget ya teman-teman untuk ide jualan, karena selain rasanya enak, yang suka juga banyak, pasti ini laku banget lah. Pokoknya kalian harus coba jualan ini ya. Kalau dibentuk-bentuk kasih topping sini pasti menambah daya tarik orang-orang buat belilah pokoknya. Ini dia donat cantik lembut tanpa kentang ya. Selamat mencoba.